Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Marta Sri Haryani, Gusti Nur Firdaus, Syarita Julia, Iskia Lukas, dan Ahmad Santosa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final project untuk mata kuliah Production and Operation Analysis. Next. Untuk pendahuluannya, pada rumusan masalah yang pertama, bagaimana perbandingan efektif untuk metode forecasting dalam meramalkan permintaan penjualan sepeda perusahaan La Familia Bike. Yang kedua, metode yang paling efektif untuk perencanaan biaya aggregate planning dengan hasil biaya yang terendah. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode load sizing dengan mengoptimalkan rantai pasok dan perencanaan produksi. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara MRP, BOM, dan assembly chart serta perencanaan produksi yang efisien untuk memastikan ketersediaan produk. Untuk tujuan menganalisis dan membandingkan metode forecasting dalam meramalkan permintaan penjualan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara Master Production Schedule, Bill of Material, dan Assembly Chart. Yang ketiga, mengevaluasi dan menentukan metode yang paling efektif dalam perencanaan total biaya agregat planning dengan fokus pada pengurangan biaya, serta menganalisis penerapan metode load sizing dan mengoptimalkan ukuran pesanan serta meningkatkan efisiensi biaya serta ketersediaan produknya. Next. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada forecasting, merupakan suatu alat yang digunakan untuk berbagai aspek fungsional, baik itu secara bisnis maupun membantu merencanakan strategi produksi. Yang kedua ada aggregate planning, yang digunakan untuk menggabungkan sumber daya yang ada sesuai dengan istilah-istilah umum untuk menyeluruh. Yang ketiga ada bill of material, yang merupakan daftar komponen yang diperlihatkan untuk membuat atau merakit suatu unit produk yang jadi. Yang keempat ada MPS, yaitu merupakan jadwal yang menspesifikasikan apa yang harus dihasilkan. Yang kelima ada MRP, yaitu untuk menentukan kuantitas waktu untuk pembelian item permintaan independen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jadwal produksi induk. Yang keenam ada load sizing, yaitu merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan jumlah optimal dari barang ataupun produk yang harus diproduksi dan dipesan dalam suatu periode yang tertentu. Next. Next, ada inventory control subject to no demand, yaitu merupakan volume untuk jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilakukan pada setiap kali pembelian. Lalu yang terakhir ada operation scheduling, yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola berbagai kegiatan serta sumber daya dalam suatu sistem produksi dan operasi. Next. Oke, terima kasih Mbak Marta. Selanjutnya hasil praktikum terhadap studi kasus Family Bike. Yang pertama ada forecasting, aggregate planning, selanjutnya assembly process, MPS, selanjutnya ada MRP, load sizing, dan EOQ, dan terakhir operation scheduling. Next, Mas. Berikut hasilnya untuk forecasting ada beberapa metode, yaitu TSD, Moving Average, Old Method, dan Winter Method. Untuk hasil yang dihasilkan dari pengolahan data dari kelompok kami bisa dilihat di, di layar. Next. Selanjutnya modul 2 terkait aggregate planning, yaitu memperhitungkan dari beberapa sumber daya dan memilih sumber daya mana yang akan dilaksanakan untuk target produksi. Next, Mas. Selanjutnya ada assembly process dan MPS. Untuk perangkaian dari masing-masing item dalam perangkaian sepeda bisa dilihat di layar. Next, Mas. Selanjutnya ada MPS, yaitu untuk membuat jadwal dalam perangkaian dari masing-masing item dalam pembuatan sepeda. Untuk tingkatan level-level dari masing-masing item bisa dilihat di layar ya. Next, Mas. Selanjutnya load sizing. Ini merupakan teknik untuk menyetok dari masing-masing item yang diperlukan dalam proses produksi. Untuk masing-masing item bisa dilihat di layar. Next. 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 Selanjutnya ada Ioki. Ini merupakan pemilihan item mana yang harus diproduksi agar dalam pembuatan proses produksinya tidak akan memakan waktu yang lama. Next, Mas. Selanjutnya ada operation scheduling. Ini merupakan mapping dari hal detailing
Misalkan dalam proses pembuatan salah satu spare part membutuhkan berapa waktu dari masing-masing mesin, maaf. Bisa dilihat ya di layar untuk hasilnya. Next, Mas. Baik, makasih Mas Gusti. Selanjutnya untuk result di sini, yang pertama ada forecasting berdasarkan analisis metode time series decomposition atau TSD. Ini adalah merupakan metode yang paling akurat dalam meramalkan permintaan penjualan sepeda La Family Bike. Dalam metode ini memiliki nilai tracking signal atau TS yang mendekati nol, menunjukkan tingkat kesalahan yang paling rendah dibandingkan dengan metode Holtz, Winter, ataupun moving average. Selanjutnya, aggregate planning. Dari keempat metode yang sudah diuji di sini yaitu Zero Inventory Plan, Constant Workforce Plan, OT with Loss of Sales, dan OT with Subcontract. Di sini untuk Zero Inventory Plan terbukti menghasilkan biaya yang paling rendah. Namun, perusahaan juga perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari minimnya persediaan. Selanjutnya ada Bill of Material. Di sini untuk BOM dan assembly proses sangat penting dalam perencanaan produksi. BOM membantu dalam mengidentifikasi komponen yang diperlukan, sementara assembly proses memastikan urutan perakitan yang paling efisien. Keduanya juga berperan penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku dan kelancaran proses produksi. Lalu berikutnya ada MPS. MPS di sini berperan penting dalam mengintegrasikan perencanaan produksi dengan permintaan pasar. Dengan menggunakan parameter seperti lead time, safety stock, dan demand time fence, di sini perusahaan dapat mengoptimalkan jadwal produksi dan memastikan ketersediaan produk. Lalu berikutnya ada MRP. MRP di sini merupakan alat yang vital dalam perencanaan kebutuhan material. Dengan MRP, perusahaan dapat memastikan bahwa bahan baku tersedia tepat waktu untuk mendukung proses produksi, sehingga mengurangi risiko kekurangan stok dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, untuk load sizing. Load sizing di sini membantu perusahaan dalam menentukan jumlah optimal produk yang harus diproduksi ataupun dipesan. Metode seperti Silver Mill, Part Period Balancing, List Unit Cost, dan Wagner-Wittin di sini dapat digunakan untuk meminimalkan biaya, persediaan, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selanjutnya untuk inventory control subject to non-demand di sini ini adalah penerapan metode Kanban, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan dan aliran kerja. Dalam studi kasus ini contohnya unit per Kanban card tertinggi di sini tercatat pada part chain stays dengan total 60 unit yang menunjukkan kapasitas optimal dalam sistem Kanban untuk barang tersebut. Lalu pada bagian maksimum inventory-nya juga proses SSA1, SSA2, dan barang jadi A4 di sini memiliki persediaan terbesar. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan persediaan di tahapan tersebut perlu diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan stok. Yang terakhir ada operation scheduling. Di sini berdasarkan analisis algoritma CDS, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan di mesin adalah 38 menit. Jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 85 orang yang sudah dijadwalkan dengan 5 hari kerja dan 2 hari libur. Total gaji yang dikeluarkan adalah 430.727.385 dengan UMR 5.067.381 rupiah. Di sini algoritma CDS juga terbukti efektif dalam mengoptimalkan penjadwalan mesin, namun perlu adanya pemantauan terus-menerus untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berikutnya Mas Kiskia. Oke, dari hasil praktikum yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa penerapan metode yang tepat dalam forecasting, perencanaan biaya, dan pengelolaan produksi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan biaya. Dengan menggunakan alat-alat seperti TSD, MPS, MRP, dan load sizing, perusahaan dapat memastikan kelancaran produksi, mengurangi biaya operasional, dan memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu. Hal ini akan mendukung keberhasilan jangka panjang perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Dengan demikian, perusahaan La Familia Bike dapat terus meningkatkan kinerja operasionalnya melalui penerapan metode-metode yang telah diuji dan sesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Boleh lanjut, Mas? Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya.